Allahumma ahyina bil iman. Ada kisah di balik nama, karena nama adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cek keadaan kelas ya. Mudah-mudahan bisa rapi, memiliki nama dan arti. Karena nama adalah doa. Setiap gedungnya memberikan kisah dan juga menghadirkan doa. Yuk kita cari tahu nama gedung di Yayasan Fahmil Quran. Barakallah. Mau olahraga ya? Mau olahraga. Ini adalah kindergarten school. RA Kembang 2 Kindergarten School. RA Kembang 2 olahraga, kembang satunya ada di Beji. Diawali dari gedung Kiai Haji Muhammad Imam Hanafi, nama kakek tercinta, di sosok inspirasi dalam dunia dakwah dan pendidikan. Kakek melanjutkan studi di Lipia, lembaga pendidikan bahasa Arab, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan di Al-Azhar University Kairo. Sekembalinya ke tanah air, kakek mendapatkan tugas dakwah di Papua 15 tahun. Kakek membuat metode tersendiri yang dituangkan dalam buku untuk membaca dan menulis Al-Quran dengan mudah. Kakek membangun Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah di Beji, Depok. Qadarullah, kakek wafat meninggalkan dokumen yang bertuliskan Fahmil Quran, menjadi cita-cita yang belum tersampaikan untuk membangun yayasan kedua. Berikutnya nama nenek tercinta, R. Hadiati Wijaya, yang dijadikan gedung sebelah dengan gedung kakek. Warna catnya juga senada dengan gedung kakek. Insya Allah menjadi kekompakan kebersamaan Allah pertemukan di syurga kelak. Nenek adalah sosok yang tenang, nasihatnya penuh makna, dan doanya hadir di setiap langkah. Majelis Ta'lim Lansia terbangun agar nenek semangat mengaji. Dan ternyata diantaranya ada Ibu Ratu. Ibu Ratu, Duduk di kursi. nenek saya Ustaz. Nenek saya. Neneknya Ustazah dulu. Ya, memang terinspirasi juga biar nenek ngaji, buatlah pesantren lansia. Oh, Gitu. saling dulu dong neneknya. Alhamdulillah. Cincinnya bagus. Gede amat. Penting ilmunya, utamanya nih yang di rumah. Mohon maaf, bisa Nasihatnya penuh makna dan doanya hadir di setiap langkah. Majelis Ta'lim Lansia terbangun agar nenek semangat mengaji. Gerbang yang bertuliskan Ma'had Fahmil Quran menjadi cita-cita yang divisualisasikan agar mudah untuk dicapai. Keinginan untuk memiliki pesantren dan rindu akan suasana pesantren yang penuh keberkahan. Aku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkah ilahi. Sengaji dapat ridho kiai, restu umi dan abi. Yuk kita masuk melihat gedung lainnya dengan nama dan kisah yang berbeda. Waalaikumsalam. Ini adalah suasana di Yayasan Fahmil Quran. Insya Allah menghadirkan ketenangan, kenyamanan, dan keberkahan. Tentunya berkah doa dari pendahulu. Fahmil Quran menjadi semangat tidak hanya membaca, menghafal, tapi memahami Al-Quran agar memiliki akhlak Al-Quran, akhlak yang mulia. Gedung ini adalah gedung Mimi, gedung nenek ibu dari ayah. Awalnya kami tinggal bersama nenek di Jakarta, kemudian nenek wafat, memberikan warisan di Depok, dijadikan Yayasan Fahmil Quran. Gedung yang hijau ini nama ayah, lahannya diperluas untuk Fahmil Quran. Hati ini hanya rindu. Allahumma ighfir li abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jiwa militer dalam diri ayah berpengaruh dalam mendidik putri-putrinya. Kami semua harus bisa menjadi pelatih karate. Ayah bukan sosok yang romantis yang memanggil kami dengan panggilan yang manis. Keseharian kami dipanggil jagoannya ayah. Bahasa cintanya adalah karate, disiplin, dan semangat. Berikutnya, gedung S, gedung sepuh diperuntukkan untuk lansia. Namanya pesantren Husnul Khotimah.
khotimah. Oh memang nama pesantren husnul khotimah. Ya, karena memang biasanya kan kaderisasi kita anak-anak. Ya. Ini sebagai bakti kita kepada orang tua, akhirnya kita ingatkan untuk ngaji juga tetap, untuk baca Quran juga tetap, sholat duha juga setiap Jumat. Dan inilah pesantren lansia husnul khotimah menuju gerbang yang baik. Ustazah Lulu ini terinspirasi dengan sabda Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat di ujungnya. Kemudian ada juga nenek-nenek. Saya tanya sama bunda, ibu maunya apa bu? Ibu saya bilang, ibu pengen banget teh dibangunin pesantren lansia. Singkat, jelas, tapi berat bro. Ya Allah, pesantren lansia. Sampai akhirnya, emang kenapa bu? Karena memang biasanya pesantren untuk anak-anak, tapi kita ciptakan pesantren lansia untuk apa? Biar bakti sama orang. Ini rumah singgah nenek-nenek sudah naik ke lantai 3 insya Allah. Ya, nanti tambah lagi untuk pengocoran rooftop. Saya juga berdakwah di pesantren yang diperuntukkan untuk lansia. Pesantren ini hadir memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan pendidikan bagi lansia. Mendirikan pesantren lansia itu, tanya, ibu mau apa? Gitu. Akhirnya saya bilang, itu teh ibu pengen dibikinin pesantren lansia biar bantu orang tua, saya sama ibu-ibu gitu kan. Emang waktu agak-agak muda gitu dulu tuh pernah niat sama ibu-ibu, bu nanti kalau kita udah tua, kita kan pakai kacamata semua, tapi jangan pakai tongkat. Nanti kita punya pesantren lansia gitu. Akhirnya saya utarain ke Kak Lulu. Alhamdulillah sekarang udah jadi pesantren lansia. Saya dikasih spesial tendanya luar biasa nih oleh dokter nih, masya Allah. Kelihatan. Maafin luka saya. Masya Allah, ini pengalaman luar biasa. Cukup disabar. Usia penghuni tenda 071 seusia dengan nenek saya. Jadi bismillah, ini merupakan ungkapan kerinduan terhadap nenek. Insya Allah semoga bisa melayani dengan maksimal. Karena usia-usia lansia kembali seperti anak kecil lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih bersyukur dan bersabar. Nggak akan terlupakan ya. Umi nangis, ada santriwati kita. Emang kenapa Umi nangis? Iya, makanya nggak punya tempat. Aduh, masya Allah. Nggak punya tempat. Mana tuh Mia? Soleha ya, masya Allah. Nah, iya. Nyata jauh ya Mia. Turuninnya jauh banget, jauh lagi. Turuninnya jauh banget. Nah, jadi sehat, jadi obat sehat di olahraga. Kalau itu minta saya. Tadi kan udah makan, udah minum obat. Makan apa? Tadi makan apa? Tadi makan pisang, makan nasi sama dokter ya. Jangan digitu-gituin, jangan digituin. Ini apa kering sayangku sakit ya. Karena mau pipis, mau pipis udah berasa pipis pakai pampers. Iya udah. Iya sakit, aku tahu Umi sakit sayang. Iya sakit semua. Yuk sini kita boboan ya. Kita boboan sini sayang, masya Allah. Yang enak tempatnya sini. Allahu Akbar, masya Allah. Amin. Sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Panjang amat nih. Makanya ditanya kan kemarin kan kapan Ustazah udah bisa potong kuku. Aku risih lihatnya doa. Pernah membentuk kuku ya? Gak biasa kuku Gak bisa, aku lempar. Kesel kan? Aduh kuku gak bisa sekarang. Sedih kan. Ya mending gak usah pergi kata orang kalau pulang-pulang aneh. Mudah-mudahan punya pesantren lansia, bidadari surga. Amin. Ntar didoain deh. Amin biar lancar. Assalamualaikum, alhamdulillah di hajian ini, masya Allah, jadi keingetan nenek, ya, ingetan. Aku manggil nenek tuh mama, masya Allah. Jadi kalau lagi peluk-peluk gini suka pegang perutnya, ini perutnya Umi, masya Allah. Saya suka bercandain nenek aku nih, hamilnya kapan, lahirannya kapan, Buatnya kapan? bingung sendiri. Nih masya Allah, jadi insya Allah jadi obat rindu untuk nenek aku, masya Allah. Jadi tahu aku pegang perutnya, masya Allah. Berikutnya adalah gedung Lulu Susanti agar menjadi ingatan dalam doa yang terbaik. Selain dikenal sebagai pendakwah, ia juga merupakan aktivis pendidikan. Siapa sangka, ia merupakan pemilik sekaligus pendiri sekolah Islam yang terletak di kota Depok. Semangatnya begitu tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa di semua lapisan usia. Insya Allah, jadi kalau tadi kita di RA, kita tadi udah bercerita ya bersama. Oke, sekarang kita ada di Gedung Lulu namanya. Jadi nama-nama gedung ini nama-nama ayah, nenek yang udah wafat. Cuma saya bilang sama ibu saya, Bu, ini gedung satu yang kuning namanya Gedung Lulu ya, karena kita juga semuanya akan wafat ya. Jadi kenangan dan jadi amal jariah insya Allah.
Di Yayasan Fahmil Quran, selain ada fasilitas lapangan, juga ada kantin yang menjual produk yang sehat dan halal. Dan juga ada sudut area bermain bagi Rodatul Atfal Kembang 2. Di balik temboknya terlihat hamparan sawah. Ada 1.500 meter milik Yayasan Fahmil Quran. Inilah yang menjadi rencana berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk pembangunan pondok pesantren Fahmil Quran di atas sawah seluas 1.500 meter. Allahumma yasir wala tu'asir da'watukum. Ada satu gedung yang belum diberi nama. Ini adalah gedung yang difungsikan untuk mes guru, 4 lantai. Lantai dasarnya untuk parkir, lantai 2 untuk asrama santri, lantai 3 untuk mes guru, dan paling atas lantai 4 adalah rooftop untuk perikanan dan tanaman. Alhamdulillah para dewan guru sudah menetap tinggal di lantai 3. Insya Allah memudahkan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Dalam Al-Quran surah At-Tuha ayat ke-6 dan ke-7, Allah berfirman, bukankah dia, yakni Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk. Kekecewaan yang terbesar dan disengaja adalah bersandar kepada manusia. Ya Allah, Engkau adalah tempat kami bersandar. Allahus Samad,